Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesempatan untuk hidup dan untuk menikmati rezeki yang Allah berikan melalui karunia-Nya. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan hantaran doa Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dewan juri yang terhormat, hadirin yang berbahagia. In this economy, ada kalimat yang populer kita dengar di media sosial belakangan ini. In this economy, kita melihat harga kebutuhan pokok meningkat dan biaya hidup semakin tinggi. In this economy, sebuah paradoks terjadi. Pada satu sisi, kemajuan teknologi dan pertumbuhan ekonomi terus terjadi. Di sisi lain, ketimpangan dan kemiskinan menjadi persoalan yang nyata di sekitar kita. Lalu muncul suatu pertanyaan menarik. Sebenarnya, bagaimana Islam memandang kemiskinan? Apakah kemiskinan itu kondisi yang diterima begitu saja? Atau Islam justru mengajarkan umatnya untuk melawan dan memberantas kemiskinan? Al-Quran dan Sunnah menunjukkan bahwa Islam tidak menjadikan kemiskinan sebagai cita-cita hidup, melainkan mendorong manusia untuk terus memperbaiki kualitas kehidupannya. Pandangan terlihat dari cara Al-Quran menggunakan bahasa. Secara etimologi, kata miskin berasal dari asal kata sakana yang berarti diam atau tidak bergerak. Tentu ini bukan berarti semua orang miskin malas, karena kemiskinan memiliki banyak faktor. Namun, setidaknya etimologi ini mengingatkan bahwa Islam tidak bersikap pasif terhadap kemiskinan. Islam menawarkan berbagai mekanisme untuk mengentaskan kemiskinan itu sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Jumu'ah ayat 10. Apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah. Ayat ini menunjukkan setelah beribadah, kita diperintahkan aktif mencari karunia Allah. Kita juga mendapat pengingat untuk terus berusaha, yaitu pada surah Al-Insyirah ayat 7. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'idza faragta fansab." Yang artinya, apabila engkau telah selesai dari suatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain. Terlihat jelas bahwa Islam mengajarkan kita untuk produktif, kreatif, dan bersungguh-sungguh dalam usaha. Islam menawarkan solusi yang tidak hanya bersifat spiritual, melainkan juga ekonomi dan sosial. Langkah pertama yang diajarkan Islam adalah tanggung jawab individu. Bumi Allah sangat luas, maka janganlah berhenti saat mengalami kegagalan. Saat satu jalan tertutup, masih ada jalan lain yang bisa dicoba. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan analogi yang sangat indah melalui seekor burung. Burung itu keluar dari sarangnya pada pagi hari dalam keadaan lapar dan kembali pada sore hari dalam keadaan kenyang. Perhatikan, burung tersebut tidak menunggu rezeki datang ke sarangnya. Ia tetap terbang, bergerak, dan berusaha. Disitulah letak ikhtiar yang diajarkan Islam. Maka, mengentas kemiskinan dimulai dari diri sendiri. Namun, Islam juga memahami bahwa usaha individu saja tidak cukup. Harus ada pendukung yang lebih kuat, yaitu peran masyarakat. Islam membangun solidaritas sosial dengan instrumen ziswaf, yaitu zakat, infak, sedekah, dan wakaf.
tertuang dalam Az-Zariyat ayat 19. Pada harta orang yang mampu terdapat hak bagi mereka yang membutuhkan. Artinya, membantu masyarakat miskin bukan tindakan sukarela, tetapi tanggung jawab sosial. In this economy, sudah banyak program siswa yang bersifat produktif, tidak lagi konsumtif. Hari ini kita melihat beasiswa, modal usaha, pelatihan UMKM, bahkan rumah sakit dan sekolah yang dibangun dari dana yang terkumpul. Islam mengajarkan bahwa kesejahteraan masyarakat dibangun melalui kepedulian dan kolaborasi sosial. Selain individu dan masyarakat, Islam juga memberikan tanggung jawab kepada negara atau pemerintahan. Pemerintah tidak hanya berperan mengelola zakat, tetapi juga membangun sistem ekonomi yang lebih adil dan inklusif. Disinilah ekonomi syariah menjadi salah satu instrumen yang penting. Ekonomi syariah mendorong aktivitas ekonomi yang produktif dengan tetap menghindari praktik-praktik yang bersifat eksploitatif. Pemerintah juga berperan sebagai regulator melalui kebijakan subsidi, perlindungan UMKM, dan penciptaan lapangan kerja untuk mengurangi kesenjangan sosial. Karena itu, dalam perspektif Islam, kemiskinan bukan hanya masalah individu, tetapi juga masalah sistem yang membutuhkan kebijakan yang tepat. Hadirin yang berbahagia, dari pembahasan singkat ini, kita dapat melihat bahwa Islam tidak memuliakan kemiskinan, tetapi juga tidak memusuhi kekayaan. Islam memberantas kemiskinan melalui tiga lapisan yang saling melengkapi. Individu yang produktif dan tangguh, masyarakat yang peduli melalui instrumen ZISWAF, serta negara yang menghadirkan sistem ekonomi yang adil dengan kesempatan yang lebih merata. Karena itu, ketika kita mendengar keluhan indis ekonomi, Islam tidak mengajarkan kita untuk sekedar mengeluh atau pasrah terhadap keadaan. Islam mengajarkan kita untuk bergerak, saling membantu, dan membangun sistem yang lebih baik bagi sesama. Terlebih dan terkurang mohon maaf kepada Allah saya yang memohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.